Halo teman-teman, balik lagi di part kedua masih ngebahas tentang kredit mobil. Kan sebelumnya gue ngebahas tentang kredit mobil itu worth it atau enggak. Kalian udah nonton belum videonya? Ada jawaban kalian itu apa? Worth it atau enggak? Nah, di video kali ini kita akan ngelanjutin tentang kalau kalian kredit mobil dibandingkan dengan beli cash, pada saat nanti kalian jual kembali, ruginya seberapa jauh sih? Oke, dari video sebelumnya kita lihat kalau seandainya orang beli mobil cash sama beli mobil kredit 5 tahun, selisihnya itu kisaran 32% lebih mahal kalau kita beli mobil secara kredit, yang artinya kita bayar ekstra 6,4%. Dan di sini gue sebelum pada saat proses pembuatan video, sebelum ngebahas secara panjang, nanya nih ke teman-teman yang lagi ada di sini, tim-tim gue, mereka sempat bilang kalau seandainya kredit mobil itu mahal, sayang duitnya, selisihnya sampai 70 juta. Tapi pada saat setelah ngejelasin, jawaban mereka berubah, katanya ya setelah dipikir-pikir nggak apa-apa sih, karena ngumpulin uangnya susah kalau beli cash. Nah itu gue agak kaget sih, karena ya nggak, sebenarnya yang gue expect dari mereka tetap bilang kalau itu mahal, kalau bisa jangan beli kredit. Tapi ternyata mereka milih kredit karena nggak mampu nabung. Itulah yang jadi problematika kita, orang susah banget buat nabung. Balik lagi, kalau seandainya memang si mobil yang tadi kita kredit punya nilai ekonomis, ya menurut gue secara personal ya itu sah-sah aja. Tapi kalau ngomongin hukumnya halal sama riba, ya qadarullah, Allahualam, semaksimal mungkin kalau kita mau ngindarin riba, ya kita ambil lembaga kredit yang memang sudah syariah. Insya Allah semua lembaga kredit syariah pun sudah diawasi sama pengawas lembaga syariahnya sendiri. Oke, kita masuk ke bagian kalau kita kredit mobil sama kita beli mobil secara cash di depan, setelah pemakaian dan harga jual kembalinya, tuh kita ruginya seberapa jauh. Masuk ke contoh yang sama ya, contohnya si Daihatsu Terios. Ini mobilnya agak nggak familiar, tapi hitungannya soalnya masih dipakai yang di video sebelumnya, jadi kita pakai lagi deh. Tadi di video sebelumnya kita bahas harga OTR mobil ini di tahun 2020 setelah diskon itu 221 juta. Oke. Tapi kalau kita beli kredit, total bayarnya karena kita kredit itu di 292 juta. Oke, selisihnya 70 jutaan nih. Sekarang kita hitung ya, kalau kita prediksiin kita pakai mobil di tahun 2020, 5 tahun berarti 2025. Gila nggak sih kredit mobil 5 tahun? Nggak berasa ya, ngejalanin 5 tahun tuh kalau kredit tiba-tiba lunas aja. Oke, selama kita pemakaian 5 tahun, akhirnya nih kita mau jual kembali. Prediksi setelah kita ngobrol-ngobrol, berempat ada di sini, prediksi ya, di tahun 2025 pada saat kita mau jual, kira-kira harganya di berapa? 150 ya? Si Dede bilang 150, Vicky? Mungkin di 140-an. Andre? 140-an ya? Oke. Kalau gue sih sebenarnya tipe yang suka ngambil worst case. Jadi angka gampang deh, 140 deh. 140 ya teman-teman ya. Kita jual kembalinya mobil ini harga 140 juta. Nah, kalau kita belinya cash, kan ini nggak ada asuransi nih dan lain-lain ya. Teman-teman nih bisa harus pertimbangin mau pakai asuransi atau enggak. Ya kalau penggunaan asuransi sendiri sih setiap orang punya pola pikir yang beda-beda. Ada yang ngerasa butuh, ada yang ngerasa enggak. Kalau kita belinya cash, maka pemakaian selama 5 tahun itu di angka 81 juta. Oke, gue bikin yang lebih rapi. Ini harga jualnya 140 juta. Per tahun, artinya kita pakai itu 16,2 juta, atau per bulan, artinya kita pakai mobil ini cuma 1,3 juta. Jadi teman-teman pakai Terios tahun 2020, biayanya teman-teman pakai mobil ini cuma 1,3 juta. Murah kan?
Tapi kan di sini belum termasuk bensin, bayar pajak sama bayar sewa. Bayar sewa lagi, bayar servis. Kalau kita nyewa mobil Terios sehari mungkin bisa 2,5 kali ya, 250 ribuan. Nah, kalau kita total beli kredit, biaya pemakaian kita selama 5 tahun adalah 292 juta, dipotong 140 juta. Ini harga total bayar, dipotong prediksi harga Teriosnya di 5 tahun ke depan. Berarti biaya pemakaian kita itu selama 5 tahun adalah 152 juta. Gue ingetin sekali lagi ya teman-teman ya, berarti mobil itu biaya pemakaian. Artinya mobil itu bukan investasi, tapi barang yang dipakai dan harganya akan terus menurun atau menyusut. 152 juta yang artinya dalam 1 tahun, selama 5 tahun, teman-teman itu biaya pakainya 30,4 juta selama 1 tahun. Selama 1 bulan, kalau kredit, mobil ini tuh teman-teman pakai 2,5 juta. Hampir 2 kali lipat biayanya. Biaya pakainya. Oke. Tadi di awal kita lihat kalau kita beli kredit sama kita beli bayar total kredit, ini selisihnya kan 32%. Gue Cina banget ya ngitungnya, masa detail banget. Tapi kalau kita rentet sampai akhir kehitung biaya pakai, ini teman-teman ya selisihnya ini kurang lebih 50%. Kalau kita beli kredit. Oke, kebaca ya, karena di sini pada saat kita bayar kredit kan ada 6 instrumen yang dibayar, mulai ada bunga, ada asuransi, ada admin, ada provisi, ada fidusia, sampai ada credit protection. Ada di video sebelumnya udah kita bahas. Oke, jadinya ya teman-teman, ya kalian bisa kalkulasi ini biaya pakai mobil kalau belinya cash sama belinya kredit. Ternyata di kasus mobil Daihatsu Terios ini selisihnya itu kurang lebih 50%. Kalau cash kita pemakaian 1 bulannya 1,3 juta, kalau kredit pemakaian sebulannya jadi 2,5 juta. Jadi akhirnya kita bisa melihat bahwa mobil ini sesuatu yang sifatnya konsumtif. Nilainya akan terus menurun dari waktu ke waktu. So, kalau seandainya hari ini teman-teman ngerasa butuh punya mobil, ya memang benar-benar butuh, dengan mobil kehidupan kalian akan lebih baik, lebih happy, lebih menyenangkan, dan menambah nilai ekonomis dalam kehidupan kalian, ya beli mobil secara kredit mungkin bisa dikategorikan oke. Tapi kalau ternyata beli cuman karena ingin dan buat gaya-gayaan, buat apa? So, kalau ternyata sekarang dengan motor atau dengan kendaraan umum atau dengan yang ada, mobil yang ada sekarang ya, kan biasa orang kalau udah punya mobil apa pinginnya yang lebih lagi kan. Ya wajar, gue juga gitu sih. Tapi kalau ternyata dengan mobil yang ada sekarang juga ya hidupnya udah oke, ya mau ngapain spending lebih lagi? Karena kalau kita mau kejar mewah, ya mobil itu nggak akan ada batasnya. Hari ini beli mobil 500 jutaan that you think it's already expensive, yang ngebikin kalian terlihat keren. Jujur, after punya mobil itu 3 bulan, di mobil samping kalian itu yang udah logo European car yang harganya udah 1M, 2M dan di atasnya, ya kalian juga ngerasa mobil kalian tuh udah oke, mobil gue is nothing. Padahal kalian masih nyicil 3 atau 4 tahun. So, jadi belakangan gue bisa belajar dari data-data begini dan juga dari experience secara umum ya teman-teman, atau gue secara pribadi juga ngalamin. Ya kita kalau mau beli mobil just because kita butuh, kita suka sama modelnya, ya udah cukup. Jangan terlalu lihat dan compare yang lain-lain lagi, nanti riwah sendiri, pusing sendiri. Nah ini kan di komparasi yang hitungan kalau cuma 200 jutaan, gue punya satu hitungan yang 2 kali lipat nih, yang 400 jutaan. Coba kita langsung lakuin secara cepet ya. Oke, ini menarik ya. Kemarin ada satu teman gue yang galau nih. Spidolnya ada di mana? Di sini. Jadi kemarin gue menghadapi satu teman yang galau, dia pingin beli mobil di harga 400 juta bekas. Tiba-tiba dia dapat banyak SMS dari bank-bank yang nawarin nih. Kan selama masa PPKM tuh lembaga keuangan gencar banget ya. Kalau ternyata dia beli secara cash, ya dia cuma bayar 400 juta nih, kelar. Oke. 400 juta deh, gue tulisnya gini. 400 juta. Kalau ternyata dia beli secara kredit, dia harus mengeluarkan DP senilai
Gue ambil yang 3 tahun ya, dia bayar DP senilai 166 juta. Tambah, dia bayar kredit 35 kali itu dengan cicilan 8.845. 8.845 dikali 35. Oke, ini tuh nilainya 8845 kali 35. Nilainya 309.575. Maka total bayarnya dia 475 juta. Oke. Selisihnya adalah 75 juta. Kalau dia kredit selama 3 tahun. Di contoh sebelumnya kalau kredit Terios yang harga 200 jutaan itu selisihnya 70 juta dia 5 tahun, karena ini juga pokok utangnya lebih gede, jadi bayar dia selisihnya 75 juta selama 3 tahun. Jadi, kalau kita konversikan ke pemakaian dia, mobil ini adalah mobil Mazda CX-5 tahun 2017. Kalau seandainya dia pakai 3 tahun, berarti di tahun 2024 ya. Si Mazda itu kira-kira harganya kisaran berapa? Fix. Mazda CX-5 2017 di tahun 2024 kira-kira harganya berapa? 3 tahun dari sekarang. 300? 300 ya? Oke, kurang lebih 300 juta. Kalau dia pakainya bayarnya cash, pemakaian dia selama 3 tahun itu ya 100 juta. Yang artinya selama 1 tahun 33 juta. Atau 1 bulan 2.750.000. Oke, ini nilai pakai ya teman-teman. Dia belinya 400 juta. Dia pakai selama 3 tahun, prediksi jualnya harga 300 juta, maka total pakainya selama 3 tahun 100 juta di luar ya tadi nih bensin, servis sama pajak. Setahunnya 33 juta, sebulannya 2.750.000. Ini lumayan murah ya, udah keren loh mobilnya. Tapi kalau ternyata dia belinya kredit, total bayarnya 475 juta dengan asuransi Oris. Dan by the way, lembaga kredit ini adalah hitungan termurah. Jadi ada satu hitungan lagi dari lembaga kredit lain yang cicilan bulanannya tuh bisa selisih hampir sejuta. Mahal banget deh pokoknya. 475 dikurang 300 juta, 175 juta. Selama 3 tahun biaya pakainya dia 175 juta dengan setahunnya 58,3 juta atau sebulannya 4,8 jutaan. Selisihnya 2750. Oke. Sama ya, ini kelihatan nih hampir 2 kali lipat kan, 2750 5,5, ini 4,8. Terus selisihnya sekitar 74% ya. Bedanya kalau dia beli cash sama dia beli kredit. Nah, yang satu biaya pakainya cuma 2.750.000. Kalau dia beli kredit 4,8 juta. Tapi dia cuma keluarin uang 166 juta di uang muka dan 1 bulannya 8.845 selama 35 kali. Oke. Dari sini teman-teman bisa langsung lihat bedanya hitungan biaya pakai kalau kita beli cash sama kita beli kredit. Worth it atau enggak? Jawabannya tergantung dari teman-teman semua. Kalau gue secara personal, gue orang yang nggak mampu untuk nabung cash terus-terusan. Jadi biasanya kalau gue mau melakukan penggantian mobil atau penambahan mobil, biasanya gue selalu kredit. Tapi kalau untuk nilai ekonomisnya dan lain-lain pasti gue pertimbangkan matang-matang, termasuk juga tentang ya hukum halal riba atau tidaknya. Itu tergantung sama teman-teman ya. Ambil lembaga yang pastinya lembaga syariah yang teman-teman percaya kalau mau ngebahas ke sisi itu. Oke, ini dia tadi hitungan yang udah kita buat bareng-bareng nih. Masalah biaya pemakaian kalau kita beli cash atau beli kredit di mobil yang 200 jutaan sama di mobil yang 400 jutaan, kreditnya mobil bekas. Dan ini yang dipakai adalah hitungan kredit di lembaga keuangan yang biaya bunganya termurah. Biasanya kalau teman-teman beli melalui leasing atau kredit, itu kalian mesti compare dulu deh, mesti ngecek dulu hitungannya oke atau enggak, terlalu jauh atau enggak gapnya.
Yang menarik nih, kalau kita bikin konten tentang kredit mobil, biasanya akan ada banyak komentar yang cukup negatif menyudutkan pihak lembaga keuangan. Padahal kalau dipikir secara netral, jangan ngomongin masalah riba atau enggaknya ya, karena itu udah ada badan yang mengurusnya sendiri tuh. Kalau ngomongin masalah tentang kejam atau enggaknya kredit dan lain-lain ya, kita harus pastikan dulu, kita harus yakinkan apa yang kita beli saat ini, yang kita bayar DP-nya, itu barang nih, si mobil ini tuh belum jadi milik kita sampai kita bayar lunas. Jadi kalau kita masih punya satu cicilan pun itu belum jadi milik kita. Yang jadi permasalahan yang terjadi di lapangan ya, kebanyakan orang ngerasa pada saat dia udah bayar DP, dia udah bayar cicilan dan dia nggak mampu membayar angsuran berikutnya nih, misalkan tunggakannya sisa 12 kali atau sisa 15 kali, mereka marah, mereka emosi, mereka kecewa dan mereka menyalahkan pihak leasing. Kenapa mobil saya diambil, kenapa mobil saya direbut secara paksa. Caranya, gue nggak membenarkan caranya, tapi yang ditekankan kalau mereka nggak ngambil secara paksa, cara gimana ya, bingung juga ya. Dia teman-teman ya, gue nggak membenarkan sih caranya ya, cuman kalau nggak diambil secara paksa, kita nggak bayar angsuran 3 bulan, terus mobilnya nggak dibalik, mau diambil nggak kita kasih, gimana, bingung juga sih. Coba ada ide nggak? Kalau orang udah kredit 3 bulan angsuran nggak ngebayar, terus barangnya mau diambil nggak dikasih, jadi mau diambil cara gimana? Ini sebenarnya bahasan masalah ini bisa dikupas tuntas lebih detail lagi, tapi gue cuma kasih sedikit gambaran aja biar di akhir video ini kalau ada yang mau komen-komen tentang sisi buruknya masalah lembaga pembiayaan, apapun juga itu jenisnya, ya balik lagi. Lembaga pembiayaan kan organisasi yang mencari profit di situ. Kalau kita sebagai orang yang dibiayai terus nggak ngebayar-bayar, ya mereka akan nagih. Terus kalau ternyata mereka nagih, mereka minta barang yang nggak dikasih, mereka mau ambil secara gimana? Oke. Sekian tentang video kali ini. Mudah-mudahan dari pembahasan utamanya masalah total pemakaian antara beli mobil cash sama mobil kredit bisa kasih gambaran untuk teman-teman dan bisa menginspirasi apakah kredit mobil itu layak teman-teman lakuin atau enggak. Oke, sekian video kali ini, gue pamit. Don't forget buat teman-teman untuk subscribe YouTube channel ini, likein videonya kalau teman-teman suka sama kontennya, dan juga kalian bisa follow my Instagram di sini. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Don't forget, be better, be positive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.